Breaking news, pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024, siswa-siswi kelas 9 SMA Negeri 5 melakukan kunjungan ke IPLH, dipandu oleh guru-guru kelas 9. Mereka melakukan wawancara kepada pegawai-pegawai IPLH, termasuk kelompok 1 dari kelas 9B. Simaklah videonya. Dah. IPLH atau Informasi dan Perlindungan Lingkungan Hidup merupakan serangkaian upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat Kota Probolinggo untuk menjaga serta memperbaiki kualitas lingkungan hidup di wilayah tersebut. Mengingat Probolinggo memiliki potensi alam yang kaya, program ini sangat penting untuk memastikan kelestariannya bagi generasi mendatang. Halo semua, kalian tahu tidak sampah itu apa? Sampah adalah material sisa yang telah dihasilkan oleh manusia yang tidak memiliki fungsi ekonomis, seperti industri, pertanian, dan kegiatan yang lain. Sampah dibedakan menjadi 3, organik, anorganik, dan residu. Sampah organik yaitu sampah yang bisa terurai secara alami, seperti daun-daunan dan sisa makanan. Yang kedua, sampah anorganik yang tidak bisa terurai secara alami seperti kaca, plastik, dan lain-lain. Yang ketiga, sampah residu. Sampah residu tidak dapat terurai secara alami seperti pembalut bekas, popok yang sudah tidak dipakai, dan styrofoam. Untuk lebih mengetahui selanjutnya, yuk kita simak wawancara berikut. Saya ingin bertanya, bagaimana sampah dengan baik? Mengelola sampah itu, saya koreksi pertanyaannya ya, dilarang membuang sampah, tapi sampah itu dipilah dan diolah. Cara mengelola sampah adalah dikelompokkan, dikumpulkan sesuai dengan jenisnya. Yang pertama, organik, anorganik, dan residu. Mengapa pengelolaan sampah sangat penting? Pengelolaan sampah sangat penting. Kenapa? Karena sampah kalau tidak dipilah dan diolah akan menyebabkan berbagai macam masalah. Kalau di musim hujan biasanya menyebabkan banjir, menyebabkan kuman atau penyakit gitu ya, menyebabkan menjadi tempat sarang penyakit, menjadi tempat tikus berkeliaran. Kalau sudah banyak tikus di situ pasti ada predatornya. Apa predatornya tikus? Ular. Lingkungan menjadi tidak nyaman. Kalau di lingkungan sekolah banyak sampah, otomatis belajar mengajar akan terganggu, suasana tidak nyaman. Gitu. Sebutkan kegiatan yang dapat memanfaatkan sampah. Kegiatan yang dapat dimanfaatkan untuk memanfaatkan sampah. Pertama, proses pengomposan. Pengomposan, diolah sampah organik, diolah menjadi kompos. Manfaatnya akan kembali kepada kita juga. Yang kedua, menjadi sumber ekonomi kalau dipilah dan diolah. Dari mana? Yang anorganik berupa plastik, kertas, kardus, dan lain-lain itu bisa dijual, dimasukkan ke bank sampah, menjadi tabungan untuk kita. Sebutkan contoh sampah yang susah. Boleh. Sampah yang susah terurai di alam. Adik-adik tahu pembungkus makanan kalau kita beli yang bungkusan berwarna putih itu apa namanya? Styrofoam. Itu untuk proses itu dinamakan sampah abadi. Karena kenapa? Karena sangat sulit terurai, membutuhkan kurang lebih 400 tahun. Yang kedua, baterai. Ada yang tahu baterai kan? Oh. Sumber sampah residu di sekolah itu adalah salah satu contohnya adalah baterai jam dinding itu ya. Itu memerlukan perlakuan khusus untuk memusnahkannya. Oke, sama-sama. Ayo. Sekian berita yang bisa saya sampaikan. Saya Akram selaku host dari acara ini, pamit.